Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua dan selamat hari Sabtu. Happy weekend buat kalian semua. Salam Tim Nasional Indonesia, dan di edisi kali ini gue akan membuat sebuah preview lah. Ya, kira-kira line up seperti apa nanti akan diturunkan oleh Indra Safri di pertandingan semifinal AFF Under 19 Boys Championship, atau nanti selanjutnya gue akan mengatakan Under 19 aja ya, atau U19, dimana nanti sore, ya gue nggak tahu kalian nonton ini jam berapa, yang jelas gue ngerekam ini jam 12.40 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan berhadapan dengan Malaysia Under 19 juga tentunya di semifinal U19 ya, dan tentunya gue akan mengupdate terakhir terkait dengan pertandingan ini. Ya, tadi yang gue bilang susunan pemainnya kira-kira seperti apa, dan strategi dan taktik apa nanti yang kemungkinan akan ditampilkan oleh kedua kubu. Ya, ini menarik. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan cuaca ya. Artinya kalau di babak grup kita lebih berpikir bagaimana sabar dalam membongkar pertahanan lawan yang hampir semuanya parkir bus ya, mulai dari melawan Kamboja, kemudian juga melawan Filipina dulu, baru Kamboja, kemudian Timor Leste. Itu rata-rata mereka parkir bus. Memang levelnya di bawah kita. Bahkan mungkin kalau seperti Kamboja itu 2 level di bawah kita. Tapi nanti melawan Malaysia itu levelnya tidak jauh berbeda lah. Ya, gue rasa kita tetap di atas Malaysia, tidak terlalu jauh berbeda, tapi kita di atas mereka. Tapi bedanya nggak terlalu jauh. Nah, tentu pendekatannya berbeda, tapi line up-nya menurut gue juga agak nggak terlalu berbeda jauh ya. Kalau line up berkaca dari pertandingan terakhir, menurut gue kita tampil melawan Timor Leste itu cukup baik ya, dalam arti komposisi pemain maupun juga strategi yang ditampilkan. Jadi kalau gue bilang perubahan lini di belakang itu nggak ada yang terlalu signifikan ya. 3 back akan tetap dipertahankan oleh Indra Safri, dan ini kan juga merupakan silabus yang sama dengan tim nasional senior. Jadi jangan sampai terlalu banyak improvisasi. Misalnya di junior dia main sebagai 4 back, oke dia main bagus, tapi begitu ntar masuk ke senior, begitu dia beradaptasi dengan 3 back, nanti susah lagi. Jadi ini gue rasa nggak banyak berubah, terkait juga untuk menyelaraskan gaya bermain, pola bermain dari para pemain usia ini sampai nanti mereka senior. Jadi di belakang akan ada Kadek Arel, kemudian tapi nanti mungkin nggak akan seperti di babak grup mainnya, terlalu naik ke atas, bahkan berperan sebagai DM. Jadi gue rasa akan lebih track back ke belakang. Kemudian tentunya Iqbal Gwijangge, dan satu lagi itu Buffon. Buffon itu CB kanan, Kadek itu CB tengah, Iqbal itu CB kiri. Nah, kemudian di kiri gue rasa Donitri yang diistirahatkan di pertandingan terakhir, di pertandingan menghadapi Timor Leste di babak grup itu, akan kembali tampil dan juga mengisi ban kapten tentunya. Di kanan Mufli, selain memang itu posisi yang paling mumpuni untuk dia, dan dia juga punya throw in yang cukup baik ya, walaupun nggak setajam Pratama Ahran, tapi ya saat ini di usianya, di kelas usia Under 19 dia adalah yang paling bisa diandalkan. Nah, kemudian di tengah kita semua udah tahu Welber Jardi memang sudah latihan, sudah sudah bugar lah, walaupun nggak 100% kemungkinan. Tapi seperti yang gue ungkapkan di video gue sebelumnya, sepatutnya dia jangan diturunkan dulu lah. Kasihan nanti dipaksakan hanya demi memenuhi tuntutan netizen untuk juara, kemudian akhirnya masa depannya runyam, dan akhirnya talenta yang begitu bagus akhirnya malah layu sebelum berkembang. Sayang kan. Jadi istirahatin aja dulu. Kalau memang dia katakanlah kebugaran 80-90%, ya nanti kalau keadaan memungkinkan di babak yang kedua 10 menit dia bisa main lah, supaya juga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Nah, posisi dia kalau menurut gua akan digantikan Tony Firmansyah, diapit oleh Kaviator dan juga Vigo Dennis. Ini menurut gua. Dan di depan Jan Schraven gua rasa layak untuk diberikan kembali sebagai target man, dan tentunya nanti dia akan diduetkan dengan Muhammad Ragil ya. Udah terbukti bukan hanya soal 2 gol dan 2 assist yang tercipta di babak yang di pertandingan sebelumnya, tapi bagaimana kerjasama dan gaya bermain dari Jan Schraven ini benar-benar memberikan kreativitas dan improvisasi di lini depan ya. Dia bukan hanya bisa mencetak gol, tapi juga bisa meng-create chances, membuka ruang bagi rekan timnya, dan kalau dibutuhkan dia bisa melakukan assist seperti yang dilakukan ke rekan kakak, dan juga melakukan shooting. Jadi kira-kira seperti itu line up-nya ya. Jadi dari tadi mungkin udah gue share di sini. Dan yang kedua, soal pendekatan bermain.
Jadi ini seperti yang gue bilang tadi berbeda ketika menghadapi tim yang memang lebih track back ke belakang. Sebenarnya Malaysia nggak terlalu berbeda jauh teman-teman ya. Jangan kita terlalu kaget dengan statistik yang begitu banyak ya. Mereka menciptakan berapa 16 gol kalau nggak salah. Ya jadi kalau kita lihat hanya sekedar jumlah gol yang tercipta ini memang sangat banyak ya. Jadi Malaysia itu 17 gol karena terakhir mereka bermain satu sama dengan Thailand di partai penentuan, sehingga akhirnya mereka menjadi tim paling subur dan tim paling sedikit kebobolan. Tapi jangan salah, 11 itu disumbangkan ke gawang Brunei yang mana kita tahu kelasnya mungkin 3 level di bawah mereka. Ya, dan kemarin waktu kalau kalian nonton pertandingan menghadapi Thailand, sebenarnya mereka tidak terlalu spesial. Ya, terutama lini belakang ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti kita bermain pressing, Jens Raven juga seperti biasa memang memainkan pola ini. Muhammad Ragil dibantu juga dengan mungkin Donitri dan juga Mufli. Ini kalau pressing ini ditampilkan dengan baik, ini bisa memaksa Malaysia, para pemain bertahan Malaysia melakukan kesalahan. Kalau teman-teman yang nonton pertandingan menghadapi Thailand, itu di lini pertahanan Malaysia itu kalau kita mungkin nggak terlalu bagus ya ketika transisi bertahan. Mereka tuh lebih parah lagi. Ya bahkan kalau kita ingat gol pertama itu kan gara-gara ada pressing. Pressingnya sebenarnya nggak terlalu keras, nggak terlalu ketat, tapi kemudian panik dan akhirnya direbut bisa menjadi gol. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain belakang Malaysia di pertandingan lawan Thailand. Cuma memang finishing Thailand itu ya kurang klinikal sehingga akhirnya yang bersarang hanya 1 gol. Kalau sampai lini depan mereka itu tajam, itu yakin gue itu lebih dari 2 gol bisa tercipta ke gawang Malaysia. Jadi pola ini sudah sangat ketemu nih. Kita melakukan high pressing yang cukup baik dan ini sekali lagi buah dari silabus yang ditorehkan oleh Sintayong ya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pemain kita lebih bagus fisiknya dan bisa melakukan pressing dengan baik dan dengan kompak. Sehingga ini bisa kita manfaatkan untuk sekali lagi yang tadi gue bilang, memaksa para pemain Malaysia melakukan kesalahan. Tinggal nanti kita bertumpu pada ketajaman para pemain depan Indonesia, terutama Jens Raven ya, untuk bisa memanfaatkan kesempatan kalau memang kita dapatkan. Nah, terkait dengan gaya bermain Malaysia dalam pressing, mereka nggak terlalu menerapkan high pressing seperti kita. Nah, ini ada dua sisi ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah mereka lebih hemat energi, saving power mode. Tapi kelemahannya adalah ya kita bisa memanfaatkan itu untuk build serangan ke depan. Yang penting harus hati-hati karena mereka ini karena tidak melakukan pressing, mereka agak menunggu di tengah. Nah, serangan baliknya berbahaya. Lawan Thailand juga mereka kelihatan banget ya memainkan pola itu ketika sadar lawannya itu berimbang. Dengan asumsi kita juga berimbang, mereka kemungkinan akan memainkan pola seperti itu. Ya, paling hanya nutup-nutup sedikit, tapi mereka nggak terlalu pressing. Tapi serangan baliknya ini berbahaya. Melawan Thailand juga sama. Ada beberapa kali mereka bisa mendekati sepertiga area pertahanan lawan, tapi lini belakang Thailand itu cukup cakap lah dalam meredam serangan balik dari Malaysia. Nah, ini yang mungkin harus diwaspadai karena di 3 pertandingan awal Indonesia itu menghadapi Filipina, kemudian Kamboja dan Timor Leste, walaupun lawannya di bawah kita, tapi ketika ada serangan balik agak kurang bagus dalam transisi bertahan. Dan ini gue pikir sudah disadari oleh Indra Safri dan harus dibenahi secara mekanisme secara kolektif gitu ya. Kalau secara individu kita lihat Kadek, Gwijangge itu bagus-bagus semua, termasuk juga Buffon, tapi sistematisnya ini yang mungkin harus dibenahi karena jelas Malaysia akan mengandalkan serangan balik. Ya, mereka tahu lawan mereka ini bukan Brunei Darussalam, jadi harus hati-hati dengan sengatan mereka gitu. Nah, terkait juga dengan pertandingan nanti akan diselenggarakan di Gelora Bung Tomo pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti malam atau Sabtu lebih tepatnya tanggal 27 Juli. Jadi dan ada VAR. Nah, ini juga penting teman-teman, kenapa harus lebih hati-hati ya, walaupun biasanya nanti dikasih briefing dari AFF biasanya ya kalau di AFF seperti itu kepada manajer, kepada para pelatih, pemain supaya mereka tahu beda. Jadi nggak bisa lagi tuh kalau misalnya ada yang iseng-iseng melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti terutama atau melakukan hal-hal yang katakanlah bisa berujung pada kartu merah. Ini harus hati-hati karena mungkin masih tidak melihat, tapi control room dari VAR itu bisa akan melihat dan memberikan rekomendasi kepada wasit utama nanti untuk direview dan bisa dihukum. Jadi sebaliknya kalau bisa kita manfaatkan situasi ini, VAR ini justru untuk keuntungan kita. Ya, kalau bisa kita kasarnya memancing emosi lawan, memaksa lawan melakukan pelanggaran seperti yang gue katakan tadi dengan melakukan pressing. Siapa tahu mereka kalau nggak kehilangan bola atau melakukan pelanggaran sehingga kita mendapatkan kesempatan apakah itu free kick ataupun juga penalty kick gitu. Yang pasti harus hati-hati. Memang faktanya seperti itu, sejak semifinal kita atau pertandingan nanti akan menggunakan VAR ya.
Mudah-mudahan kita menang dan mudah-mudahan gue pengen banget ketemu Australia di final. Australia sendiri akan ketemu tentunya Thailand, kita juga semua udah tahu, dan mainnya itu tanggal 27 juga. Oh, hari ini juga ya, sama ya, cuman jamnya dia lebih cepat, jam 3. Jadi mungkin saat kalian nonton video ini mungkin aja baru akan mau main Australia lawan Thailand, mungkin sedang bermain atau sudah selesai. Ya, sekali lagi gue berharap yang penting kita nggak atasin Malaysia dulu sebagai juara bertahan juga nih ya, dan punya pelatih yang juga cukup cukup paham ya dengan sepak bola mereka, karena Juan Torres ini memang sudah malang melintang di sepak bola tim nasional Malaysia dari kelas usia berbagai kelas usia dalam beberapa tahun terakhir. Ya seperti yang gue bilang, ini seperti De La Fuente-nya Malaysia begitu ya. Tapi kita tidak gentar, tapi juga jangan emosi. Karena penting juga, gue baca-baca juga komen kalian, jangan sampai kadang-kadang gini ya, dalam derby, katakanlah kalau mau dibilangi derby ya, atau dalam pertandingan yang rivalnya keras ya, tendensinya keras, justru bukan soal teknis berbicara. Kadang-kadang siapa yang lebih tenang, siapa yang lebih bisa mengontrol emosi, siapa yang bisa membuat lawan emosi, itu yang punya kans lebih besar untuk menang gitu ya. Jadi nggak ada gunanya gagah-gagahan ya, keras-kerasan, jumlahnya banyak, tapi kalau kita tidak bisa memenangkan pertandingan karena kita ceroboh, karena kita emosional, itu justru bisa menjadi buah si malakama. Apalagi kita akan main di hadapan pendukung kita sendiri. Jangan sampai overconfidence gitu. Bahkan kita harus menunjukkan kelas juga. Even ketika menang pun kita harus tetap slow gitu ya. Itu orang akan lebih respect gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, buat kalian mungkin gimana kalau gue bikin ini spontan. Gue tadi nggak kepikiran. Gimana kalau kita bikin tebak apa ya? Pencetak gol mungkin ya. Pencetak gol pertama deh. Kalau waktu itu kan gue bikin terakhir tuh. Dan hadiahnya udah gue kirim nih ya, dari Pak Sumadina siapa ya di Jogja. Jadi selamat buat Bapak yang di Jogja mendapatkan topi merah putih. Nah, kali ini gue mau ngasih tumbler channel Bung Harpa. Gue kasih satu aja deh yang bisa menjawab dengan tepat dan cepat. Jadi siapa pencetak gol pertama di pertandingan antara Indonesia dan Malaysia Under 19 yang akan dilangsungkan ntar malam ya. Siapa pencetak gol pertama di pertandingan tersebut? Nanti jawabnya di kolom gue dan di kolom kalian, biar gue nanti bisa ngeceknya dengan adil, kan bisa kelihatan juga ya siapa yang jawabnya benar, dan yang paling cepat nanti gue ambil, dan hadiahnya adalah satu tumbler channel Bung Harpa. Oke, terima kasih kalian yang mau berikan komentar, silakan mau analisa pertandingan atau mengkritik, masukan, silakan dengan feel free, dengan senang hati, tinggalkan komen, dan jangan lupa like dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dengan berita-berita terbaru dari channel Bung Harpa, khususnya tim nasional Indonesia. Oke, terima kasih dan happy weekend. Selamat menonton dan hidup Indonesia, semoga menang.